Natal merupakan peringatan kelahiran Yesus Kristus yang dirayakan oleh jutaan orang Kristen di berbagai belahan dunia. Namun sayangnya, perayaan yang seharusnya menghadirkan sukacita dan damai ini seringkali justru memunculkan perdebatan. Perdebatan itu tidak hanya datang dari luar kekristenan, tetapi juga dari dalam tubuh gereja sendiri, antara mereka yang dengan penuh sukacita merayakan Natal dan mereka yang memilih untuk tidak merayakannya. Bahkan di antara mereka yang merayakan Natal pun terdapat perbedaan waktu dan cara. Ada yang melakukannya sebelum, tepat pada, maupun setelah tanggal 25 Desember. Situasi ini membuat saya sempat berhenti sejenak, merenung dan bertanya, apakah fokus kita pada Natal masih pada makna sejatinya, atau justru terjebak pada bentuk, tanggal, dan tradisi? Jika Natal sampai menjadi sumber perbedaan, apalagi perpecahan, bukankah itu bertentangan dengan pesan utama kelahiran Kristus itu sendiri? Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menempatkan Natal bukan sekedar sebagai sebuah perayaan tahunan, melainkan sebagai peristiwa iman yang syarat pesan atau makna rohani. Alkitab tidak mencatat tanggal kelahiran Yesus secara eksplisit, dan gereja mula-mula memang tidak langsung merayakan kelahiran Kristus sebagai sebuah hari raya khusus. Fokus iman Kristen awal lebih banyak diarahkan pada kebangkitan Kristus sebagai pusat kemenangan keselamatan. Istilah Natal berasal dari bahasa Latin natalis yang berarti kelahiran. Dalam tradisi kekristenan barat, tanggal 25 Desember mulai digunakan secara resmi sebagai peringatan kelahiran Yesus Kristus sekitar abad keempat. Catatan tertua mengenai perayaan ini ditemukan dalam Chronography of 354, sebuah dokumen Romawi yang memuat kalender gerejawi tahun 336 Masehi pada masa pemerintahan Kaisar Konstantinus. Penetapan tanggal ini terjadi setelah kekristenan diakui secara legal dalam Kekaisaran Romawi. Beberapa sumber sejarah juga mengaitkan kebijakan ini dengan masa Paus Julius I sekitar tahun 350 Masehi yang mendorong penyatuan tradisi Kristen dengan konteks budaya Romawi, termasuk festival musim dingin seperti Saturnalia dan perayaan Dies Natalis Solis Invicti, hari kelahiran sang matahari tak terkalahkan. Langkah ini bukan kompromi budaya yang ada pada waktu itu, melainkan sebuah pernyataan dan proklamasi iman untuk menegaskan Kristus sebagai terang sejati dunia di tengah masyarakat Romawi yang akrab dengan simbol-simbol tersebut. Dalam Injil kita melihat penekanan akan hal ini, di mana Yesus sendiri berkata kepada orang banyak, "Akulah terang dunia, barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Yohanes 8 ayat 12. Sejarawan gereja Philip Schaff dalam History of Christian Church mencatat bahwa gereja awal seringkali memberi makna Kristen pada simbol-simbol yang dikenal masyarakat agar Injil dapat dipahami dalam kebudayaan mereka. Hal ini menunjukkan bahwa sejak awal gereja hidup di tengah budaya dan berusaha menghadirkan Injil tanpa kehilangan esensi iman. Di kalangan Kristen sendiri, perbedaan sikap terhadap Natal atau perayaan itu telah lama ada. Sebagian melihat Natal sebagai momen penting untuk merayakan karya inkarnasi Allah saat Sang Firman menjadi manusia dan hadir di tengah dunia. Natal bukan sekedar perayaan tahunan, melainkan ungkapan syukur atas kasih Allah yang begitu besar yang rela merendahkan dirinya demi keselamatan manusia. Natal juga mengingatkan bahwa Allah bukan pribadi yang jauh dan tak terjangkau, melainkan pribadi yang datang mendekat, tinggal bersama manusia, dan merasakan kehidupan kita apa adanya. Lebih dari itu, Natal membuka ruang kesaksian bagi gereja di tengah masyarakat. Melalui kasih, kerendahan hati, dan pelayanan yang lahir dari semangat Natal, Injil diberitakan bukan hanya lewat kata-kata, tetapi melalui kehidupan yang memancarkan terang dan kasih Kristus. Natal dengan demikian menjadi pengingat bahwa Allah yang lahir di palungan kecil itu terus berkarya, menghadirkan harapan,
damai dan keselamatan bagi dunia. Namun sebaliknya ada pula kelompok yang memilih untuk tidak merayakan Natal. Alasan mereka beragam, mulai dari keberatan terhadap asal-usul tanggal 25 Desember yang dianggap berkaitan dengan praktik pagan, hingga ketiadaan perintah eksplisit dalam Alkitab untuk merayakan kelahiran Kristus setiap tahun. Ada juga kekhawatiran bahwa Natal telah bergeser dari perayaan rohani menjadi sekedar rutinitas ritual dan perayaan konsumtif yang hampa makna. Pandangan ini tidak sepenuhnya tanpa dasar. Alkitab sendiri memberi kebebasan dalam hal hari raya. Rasul Paulus menulis, yang seorang menganggap hari yang satu lebih penting daripada hari yang lain, tetapi yang lain menganggap semua hari sama saja. Hendaklah tiap-tiap orang berpegang pada pendiriannya sendiri. Roma 14 ayat 5. Ayat ini menunjukkan bahwa perbedaan praktik tidak seharusnya menjadi dasar saling menyerang dan menghakimi. Selain perdebatan internal, Natal juga kerap ditolak oleh sebagian kelompok non-Kristen yang merasa tidak nyaman dengan perayaan Natal. Penolakan ini biasanya bukan karena mereka membenci orang-orang Kristen, tetapi karena merasa bahwa simbol dan perayaan Natal terlalu sering muncul di ruang publik bersama. Dalam masyarakat yang beragam, mereka khawatir hal tersebut bisa terasa mendominasi atau menyinggung kelompok keyakinan lain. Selain itu, perbedaan budaya dan kondisi sosial juga mempengaruhi cara orang memandang Natal. Karena itu, umat Kristen diajak untuk merayakan Natal dengan sikap bijaksana, rendah hati, sederhana, dan penuh kasih. Dengan cara inilah makna Natal sebagai pembawa damai dan kasih dapat terlihat bukan hanya lewat perayaan, tetapi melalui sikap dan tindakan yang menghargai semua orang. Yesus sendiri tidak pernah memaksakan orang untuk mengikutnya, melainkan menghadirkannya melalui kasih dan pengorbanan. Oleh karena itu, sikap orang percaya dalam merayakan Natal seharusnya mencerminkan karakter Kristus, lemah lembut, rendah hati, mengasihi dan menghargai sesama, rela memberi dan berkorban buat orang lain. Di tengah berbagai perdebatan dan perbedaan tersebut, gereja dipanggil untuk kembali kepada makna Natal yang sesungguhnya. Inti dari Natal bukanlah tanggal atau bentuk perayaannya, melainkan peristiwa inkarnasi. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Yohanes 1 ayat 14. Inkarnasi adalah jantung iman Kristen. Allah yang kekal, maha kuasa dan maha kudus, rela merendahkan diri menjadi manusia yang ramah. J.I. Packer dalam bukunya Knowing God menyebut inkarnasi sebagai the supreme mystery of the Christian faith. Karena di dalamnya kita melihat kasih Allah yang tak terbayangkan sebelumnya. Packer menambahkan, inkarnasi adalah tindakan kasih Allah yang paling mendalam ketika Ia memilih untuk berbagi kehidupan dengan manusia, agar manusia dapat mengenal Dia dengan benar. Kelahiran Yesus juga menghadirkan harapan dan penebusan. Membuat Yesaya tentang anak yang lahir dan Raja Damai digenapi dalam diri Kristus yang datang membawa kabar keselamatan bagi orang berdosa. Lukas 2 ayat 10-11. Natal mengingatkan bahwa keselamatan bukan usaha manusia mencapai Allah, melainkan Allah yang terlebih dahulu menghampiri manusia. Lebih jauh, cara Yesus dilahirkan di palungan yang sederhana menyatakan karakter kerajaan Allah yang berbeda dari logika dunia. Penulis God is in Manger di Tribun Hofer mengatakan bahwa Allah memilih jalan merendahkan agar manusia mengenalnya bukan lewat kuasa tetapi lewat kasih. Natal menjadi undangan bagi setiap orang percaya untuk hidup rendah hati, penuh belas kasih dan rela melayani. Bagi mereka yang merayakan Natal, perayaan ini seharusnya menjadi sarana pembentukan dan pertumbuhan iman, bukan sekedar rutinitas tahunan. Natal yang sejati membawa orang kembali kepada firman Tuhan, menggerakkan hati untuk berdoa dan berefleksi, serta mendorong tindakan nyata dalam berbagi kasih kepada mereka yang lemah dan terpinggirkan. Bila aspek komersial dan entertainment mulai mendominasi, gereja perlu berani memilih kesederhanaan agar pesan Natal tidak tenggelam oleh gemerlap dunia. Di sisi lain, bagi orang-orang Kristen yang memilih tidak merayakan Natal secara tradisional, makna Natal tetap dapat dihidupi dalam kehidupan sehari-hari.
menghormati, memuliakan, dan mengasihi Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, meneladani kasih-Nya, serta hidup dalam kebenaran dan keadilan adalah wujud nyata dari semangat Natal itu sendiri. Pada akhirnya, perayaan Natal, baik dirayakan maupun tidak, seharusnya tidak menjadi sumber perdebatan terus-menerus, apalagi menimbulkan perpecahan di antara orang percaya. Perdebatan tentang tanggal dan bentuk perayaan memang sangat mungkin dan wajar. Tetapi jika hal itu menggeser fokus dari kasih Kristus, maka kita telah kehilangan makna Natal yang sesungguhnya. Natal bukan sekedar peristiwa dalam kalender gerejawi, melainkan realitas iman yang mengingatkan kita bahwa Allah hadir mengasihi dan menebus manusia. Makna Natal jauh lebih penting daripada perdebatannya. Ketika orang percaya memilih untuk menghidupi kasih Kristus, kerendahan hati dan damai sejahtera, disitulah Natal sungguh-sungguh menjadi hidup. Bukan hanya setahun sekali, tetapi setiap hari. Kiranya pembahasan ini boleh memberkati kita semua. Sebelum mengakhiri topik ini, saya ingin mengajak kita berdoa bersama. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena Engkau rela turun ke dunia menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus. Ajar kami untuk tidak terjebak pada perdebatan yang menjauhkan kami dari kasih dan damai. Jika kami merayakan Natal, biarlah hati kami tetap tertambat pada maknanya. Jika kami tidak merayakannya dalam bentuk tradisi, biarlah hidup kami tetap memancarkan kasih-Mu. Bentuklah kami menjadi umat yang rendah hati, yang mengutamakan kasih daripada perbedaan dan damai daripada pertengkaran. Kiranya hidup kami menjadi kesaksian bahwa Juru Selamat benar-benar telah lahir dan terus hidup di dalam dunia dan diri kami. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Apabila pesan ini memberkatimu, jangan lupa bagikanlah kepada para sahabat atau rekan-rekan yang lain. Sampai jumpa kembali dalam pembahasan menarik lainnya. Tuhan Yesus memberkati.